Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Kita bersua kembali bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Kesempatan kali ini di hari yang amat sangat istimewa bagi kita sekalian kaum muslimin. Tentunya saya yang bukan siapa-siapa dan juga Saya Mas Cokro. yang bukan siapa-siapa dan Ya. hanya rakyat biasa yang ingin bersuara. Iya, rakyat jelata yang ingin bersuara. Jadi bukan siapa-siapa. Kebetulan sekali kesempatan yang baik ini kami berdua berkunjung ke Lembah Gunung Slamet ini bertemu dengan Ustadz Haris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya. wabarakatuh. Nah, eh, sobat sekalian, tentu saja jangan lupa seperti waktu-waktu yang lalu saya mengharapkan Anda sekalian untuk berkenan like, subscribe, share, dan juga saran, kritik, komentar Anda di setelah video ini selesai tentunya. Dan pada kesempatan Idul ini seperti biasanya pada saat saya mau berkunjung ke Lembah Gunung Slamet ini ke tempat Ustadz Haris ini seperti mulai dari 2-3 hari yang lalu ini di pasar ini banyak sekali nih apa namanya pedagang-pedagang yang menjual kupat ini. Kelongsoran kupat ya. Kelongsoran kupat. Nah, kesempatan pada Idul Fitri kali ini perkenankan saya dan Mas Sokro yang bukan siapa-siapa ini ingin mengupas sedikit mengenai meskipun kulitnya saja ya Mas Sokro ya, berkaitan dengan apa makna daripada kupat kok selalu ada di Idul Fitri, dikaitkan nanti dengan pandangan Ustadz Haris tentang apa namanya kaitannya dengan Islam dan juga budaya Jawa yang berkaitan dengan kupat itu. Nah, ke Ustadz Haris dulu ya. Iya, Mas iya, Sokro ya. iya. Ini gimana ini kan suka ada itu yang mohon maaf ini ya, suka mengharamkan seperti ada yang ngomong dulu rokok haram, terus wayang haram. Nah, itu gimana kalau kaitannya dengan budaya Jawa di masalah kupat tadi itu Mas Haris, silakan. Ya. Terima kasih Om Tony atau siapa ya Om ya? Ya, biasanya sama gitu ya Om. ini ngobrol Agak cara lengkap ya. ya. Karena Om Tony ini sahabat lama sekali, 20 tahun ya Pak Om ya. Ketemu ini, aduh ini. Ini penyiar radio zaman dulu yang sangat terkenal ya. Beliau di Tarapaleria apa ya Om? Iya betul. Sekarang saya bisa ketemu lagi dengan senang hati dan bangga hati, masih dalam kondisi sehat walafiat seperti itu. Ya. Pertanyaan yang sangat menarik buat saya selalu orang yang idem bukan siapa-siapa. Wah. Paling tidak kan cukup mendalami dalam kaitan Islam loh. Kalau saya dengan Mas Cokro memang hanya tahu kulitnya toh ya Mas Cokro. Nggak juga lah ya. Pengembangan Sama-sama ya. Gimana itu Mas Ustadz dari Ustadz gimana? Jadi yang pertama mungkin barangkali sebagai paradigma berpikir atau eksplorasi saat ini, obrolan kita mungkin pertama saya akan mengatakan bahwa kita ini adalah orang Jawa, orang Banyumas, orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan dibalik ya. Kita orang Islam yang ada di Indonesia bukan, tapi kita orang Jawa, orang Nusantara, orang Indonesia yang beragama Islam. Ya, wong Jawa lah ya. Wong Jawa. Ya. Wong Banyumas lah ya. Oh, ngapak lah wong Banyumas. Jadi jangan lupa bahwa kita ini bertanggung jawab ini terhadap kenusantaraan, keindonesiaan kita. Iya. Jadi ada juga orang
Jawa orang Nusantara yang beragama Kristiani, ada orang Jawa Nusantara yang beragama Buddha, Hindu dan seterusnya. Ya. Kita juga demi sebuah kebersamaan ya, kebinekaan yang sudah kita sepakati bersama ya pada waktu dulu oleh founding father kita, bapak-bapak bangsa kita itu yang kita pertahankan. Ya. Dan alhamdulillah kita selama ini masih bisa untuk tetap bersama-sama walaupun berbeda tetap menjadi satu. Ini penting sekali. Ya, kaitannya dengan Idul Fitri, Ya. kaitannya dengan kupat, kaitannya dengan halal bil halal ya. Iya. Ya, kalau bahasa kampung itu kan halal bil halal ya. Atau bahasa Banyumasnya. Nah ini halal bil halal itu di Australia nggak ada. Iya. Atau di Indonesia di Indonesia. Indonesia itu Tapi akhirnya dari Indonesia ya. mudik dari desa Indonesia itu aneh. Jadi di Arab Saudi itu nggak ada halal bihalal, Mas. Di Iran nggak ada halal bihalal, nggak ada. Yang ada halal bil halal itu di sini. Cuma agak bau Arab ya. Ya. Itu Bahkan aneh lagi. ya. Waktu sebelum puasa kita itu kemarin punya haram, punya dosa, punya kekeliruan, kita halalkan. Juga Anda kalau punya teman kita yang punya dosa, punya kekeliruan, punya kesalahan, kita halalkan. Saling menghalal-halalkan. Jadi akhirnya jadi halal bil halal menjadi tradisi atau silaturahmi atau apa namanya gitu. Tapi yang paling populer itu halal bil halal ya. Tapi Jadi bentar. Ustaz Haris tadi kan saya menyambung tentang Mas Tony itu kan gini. Ada sebagian, mohon maaf nih, sebagian yang haluan keras ya, itu kan sungkeman kok mari wong tua sungkem karo Gusti Allah. Oh, ndak rido ya mari Gusti Allah. Nah, padahal kalau kita wong Jawa apa meneng kaya wong Banyumas ngapa. Lah ramah biung sesembahan dalam arti sesembahan itu bukan sebagai wujud Allah, bukan artinya kita dapat wasilah. Orang tua itu kan wasilah dari Allah kan? Iya kan? Iya. Apa sih salahnya masa kita selama kita dari kecil, dari owek-owek sampai besar itu berapa jasanya beliau kan luar biasa. Nah ini kok masih ada orang yang mengatakan begini, menurut Ustaz Haris bagaimana itu? Iya betul dan Kan gitu ya tadi ya Mas. Tapi yang jelas bahwa adanya kupat dan lain sebagainya tidak menyalahi agama Anda ya. Ya pertama tadi enggak Allah enggak. Tadi dikaitkan dengan pernyataan Den Cokro bahwa orang tua sebagai yang kita sembah ya bukan seperti itu tentu saja ya. Karena orang tua itu wasilah ya. Jadi setiap kebaikan bisa dijadikan wasilah. Menurut saya. Kalau dalam Islam itu ada ridallah fi ridal walidain, masuktullah suktil walidain. Jadi ridhonya seorang anak itu tergantung ridhonya orang tua dan bendune apa namanya dan kewalannya ya karena orang tua. Jadi enggak menyalahkan korelasinya ya. Yang jelas bahwa pada saat dheweke yang sudah berkeluarga ya, urung dua anak itu yang kok Gusti Allah urung maringi kan gitu. Nah, wong tua itu kan dititipi anak nang Gusti Allah kan gitu. Jadi ada yang mengira sungkem maring tua wong tua haram lho ya ora nih gitu. Nah, jadi kembali lagi Mas Doni kupat itu kan kulon lepat ning Pangapura ngene ya. Jadi kan aku lepat kupat itu ngaku lepat. Jadi kita sebagai manusia biasa tentunya punya kesalahan baik sengaja tidak sengaja. Apalagi terhadap orang tua, terhadap orang lain aja kita
kadang-kadang yang tidak disengaja kan Pak Ustadz Haris ya, Betul. kita anggapannya kita itu benar, tapi ternyata diterima tidak benar kan bisa juga kan gitu loh. Nah ini di hari yang fitri ini kan kembali ke yang kemarin lebur dari pangestuti Nah, kan dari Jaya ningrat lebur dari pangestuti kan Itu jangan ditinggalkan itu. Sangat inherent banget dengan ajaran agama itu. itu ya. Nah, kalau bicara soal kupat, kupat itu mengandung makna sing dalam sebetulnya. Kupat artinya ngaku lempat, mengakui kesalahan-kesalahan. Kupat itu terdiri dari laku papat. Nah, kan orang anak-anaknya dewek sekarang anak-anak kita kan nggak tahu apa kenapa setiap Idul Fitri, setiap Badat, ada urusan musik sandingi kupat. Nah, mereka nggak orang ngerti gitu, anaknya dewek, putune dewek orang ngerti. Nah, perlu dijelaskan bahwa kupat itu pada saat Idul Fitri itu kita ngaku lepas. Nah, yang 4 semuanya sanepo semua. Iya, sanepo semua itu yang filosofis. Iya, terus ngaku laku papat ini juga masing-masing siji lebaran. Lebaran artinya bubar puasa. Kan sudah lebar wis alhamdulillah wis nglakoni puasa bubaran. Yang kedua itu Luberan. Nah, Luberan ini dikaitkan lagi dengan Islam. Pada saat Idul Fitri kita memberi zakat fitrah, kan yaitu luber apa luber. Setelah ngasih fitrah, nah kita pulang sungkeman. Sungkeman dari orang tua itu artinya orang tua juga saling memaafkan antar saudara, itu apa namanya? Leburan, istilahnya leburan, wis lebur kabeh. Dan wis lebur kabeh, terakhir laburan. Kenapa labur kok? Putih. Nah, kembali ke kesucian. Nah, yang perlu ya kayak dewek lah ya, Mas Sokro ya, Pak Anusran. Kayak dewek kan aja mumpas badatok. Putih ya loh. Berbodoh lawan kabeh nggak ada gunanya. Ya betul enggak? Nah, itu gimana kalau misalnya ini kan kaitannya dengan apa namanya luberan itu ya, setelah kita sholat id kemudian sungkeman terus makan kupat. Nah, ini kupat sendiri juga ada maknanya. Ini kupat sendiri itu terdiri dari urusan tapi saya ini bentokro ini kalau masalah perkupatan. Iya, menurut saya Antoni. Iya, itu dengan uraian tadi masalah laku lepas sama 4 makna daripada kupat itu. Ya, jadi menurut saya itu dieksplorasi oleh Tencokro ya, Antoni ya. Ya. Tapi yang jelas halal bihalal ini atau purpuran ya, Pak. Sebenarnya karena kita telah melakukan kerja spiritual, kerja ritual ya, yang diperintahkan Tuhan ya, mengenai puasa itu ya, puasa saum itu. Ya, apa namanya? Allah ya, hukumullah ya. Kalau bahasa kitabnya itu hukumullah, haknya Allah. Nah, nanti setelah kita dengan Tuhan selesai gitu, haknya sudah dijalani, kemudian hukukul ibad ya, sesama gitu ya, haknya manusia lain ya. Sebagai manusia dan politik kan kita kan sebagai makhluk sosial ya. Sehingga mesti banyak keliru, banyak dan sebagainya, karena di dalam Islam juga ada istilah wa ma sumiyal insanu illa linafsihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu. Ini sedikit lah ya, sedikit
Kita orang Jawa tapi ya titik-titik kok menawan lah ya, nyambung. Nambah ilmu maning ya. Orang pisan-pisan menungsa diarani insan sebabnya punya sifat nisyan ya. Apa? Sifat apa tuh? Kelalenan. Oh, Kelalenan. Ya. Kelalenan. Wong Banyumas kan bilangnya kelalen. kelalen. Ya. Wamal qalbu illa annahu wamal qalbu illa annahu yataqallabu. Ora pisan-pisan ati diarani kolbun. Hati dikatain kolbun. Karena bersifat bolak-balik. Sering siki aping ya ora gitu. Siki husnudon ngasuk suudon. Nah, itu. Ini berkaitan dengan kita sebagai makhluk sosial atau zon politikan. Yang kedua, dikaitkan Idul Fitri ini, Om Tony dan Den Cokro, bahwa secara ilmu pengetahuan, penelitian menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk fitrah, Suci ya. makhluk suci. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu secara identitas, secara awalul hilqah, secara asal mula kejadiannya itu selalu percaya kepada Tuhan. Ya. Itu Sangkan parani Dumadi, mulai cara budaya Jawa sangkan parani dumadi. walaupun dia komunis loh ya, dia nggak bisa fitrah itu, fitrah Allah hilati fatorona ta'ala ya. Wah, ini banget ya. Tapi kita tetap Jawa ya, kita Nusantara walaupun kita. Ya, Islam datang kan untuk diserap ajarannya, bukan budaya Arabnya loh ya. Tapi kadang-kadang budaya Arab untuk infrastruktur ada. Jadi saya pinjam istilah Arab aja sebetulnya gitu. Apa namanya bahasanya pakai bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Jawa aja nggak apa-apa sih. Tapi jadi mau yang mikir dipanggil ustaz, jadinya anak gue sedikit. Ya jadi konteksnya tadi selalu didasarkan pada manusia sebagai zon politik kan, makhluk sosial yang banyak keliru dan salah, sebagaimana tadi saya katakan wa masumiyal insanu illa linasihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu. Yang kedua, didasarkan paradigma manusia sebagai makhluk fitrah, selalu mencari kebenaran sejati, selalu ingin memperbaiki diri, selalu ingin kalau apalagi kita kan mengalami betul nih, semakin sepuh kepengen ngolesi Gusti Allah ya Pak ya. Kepengen aku dan yang kemudian nomen sayang dan orang kepengen mengenal Gusti Allah. Ibarat. Itu kan gitu ya. Ya itu ya makhluk fitrah itu kan. Fitrah Allah illati fatarana sa'alaiha. Jadi fitrahnya manusia selalu mencari Tuhannya di dalam diri. Di dalam diri itu sudah terasa ada Tuhan. Ya ini oleh karena itu kadang-kadang manusia, dan ini di Indonesia ini sebuah tradisi yang memperkaya Mas Tony, memperkaya satu corak keislaman yang lebih cantik, lebih manis gitu. Jadi Islam Indonesia dengan adanya halal bihalal, silaturahmi dan purpuran itu sangat luar biasa. Ukuran Islamnya terjaga, terus silaturahmi terjaga, ya silaturahmi juga terjaga ya. Keseimbangan habluminallah karo habluminas dan benar-benar dikewejawatakan dalam falsafah Jawa kan gitu ya. Dan action. Nah, kalau di Arab habis sholat Id itu ya bukan ya. Allah ya, Allah ya. Itu nanti kita sambung lagi, ini perkupatannya tadi. Nah, tapi yang jelas tidak bertentangan ya. Apa mesti kupat orang sesuai kalau ajaran Islam itu enggak ada ya? Enggak ada. Itu ada kelompok-kelompok puritan ada gitu ya, kelompok kanan itu. Kelompok kanan udah enggak ada. Ya, makanya kita sebagai orang Banyumas
ada hilang jawane kan ya gitu ya. Betul. Terus saja budaya itu kalau bisa ya terus meskipun anak cucu kita mau ngerti kulit tetok ya dikasih tahu ki lho kupat maknanya ini nah. Menurut Mas Cokro tadi setelah mendengar uraian dari Ustadz Haris dengan yang nangis oleh Islam gimana dikaitkan dengan budaya Jawa itu kepriwe gimana Mas Cokro? Ya gini tadi kalau jenenge Soal kupat ya. Kupat itu kan filosofi Jawa yang sangat adiluhung ya. Yeah. Artinya di situ ada makna yang sangat mendalam bahwa kita mengakui kesalahan, ya kan? Iya, ngaku lepas gitu ya. Ngaku lepas kan berarti mengakui kesalahan. Nyong ki duduk apa-apa, nyong si siapa, kok si siapa, nah kan gitu. Ya kan? Ya kita kudu sing duwe rumangsa, ada dupet duwe rumangsa. Ya, itu kan artinya. Jadi artinya dengan adanya filosofi kupat itu, maka ilmu padi semakin tinggi kita akan semakin merunduk. Tahu maknanya sih tadi Mas Tony bilang bahwa hablum minallah tercapai, hablum minallah tercapai, keseimbangan kan. Vertikal horizontalnya ada titik temunya kan. Nah kemudian kalau tadi dijabarkan oleh Pak Ustadz Haris itu kolbu kita suka berbolak-balik jenenge menungsa ya. Menungsa itu menus ora rumangsa. Kalau dikaitkan dengan tadi itu menungsa itu ya. Makanya dalam falsafah Jawa itu kupat itu sendiri tadi seperti sudah saya sebutkan tadi, kupat itu kan dibuat dari 3 hal. Yang pertama itu dari janur, ya kan? Nah, itu dianyamnya Bu lebu metu. Nah, itu sepertinya di bolak-balik Ustadz dari sini hari ini husnudon, esok suudon. Nah itu namanya di lebu metu itu lebu metu orang lebu siji metu itu enggak kayak anyaman kursi padahal itu kan tidak seperti itu, tapi kupat itu. Nah pada saat mau makan kupat itu kan mesti dibelah, ya kan, dibuka putih, tidak ada kupat dari beras abang, beras yang warna ya kan, kenapa putih? Setelah dibelah itu putih ya, setelah di saat Idul Fitri ini kita putih lagi loh, bersih ya kan, bersih setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mangan kupat dibelah, sudah bersih lagi. Nah kalau kupat itu biasanya beras sebelum dijadikan kupat itu dicampur dengan santan. Nah santan itu nyuwun ngapunten mulane besok ini untuk bukan besok hari ini yang Idul Fitri hari kedua. Iya. Hari ini kita Idul Fitri, nanti kalau ada suguhan dari Ustadz Haris ini kupat sama ya lawannya sama biasanya syukur ada gulai sate kan. Jangan sampai ditolak itu. Orang ketang seiris ya kupatnya harus dimakan gitu. Untuk merealisasikan sebagai seorang Jawa, seorang yang selalu melestarikan nilai-nilai lama yang baik ya. Ada nolak rezeki ya ibu. Jadi kaitannya yang seperti yang minggu yang lalu bahwa kita habis digembleng di kawasan Radimuka, ya kan? Iya. Arjuna Wiwaha, nah itu kan bilang itu kan digembleng koyo ngopo, digoda kayak apa, ya, tapi tetap teguh seklan waton, ya kan? Nyong dulu orang bakal mundur nek cita-citane kelaksanaan kan gitu. Nah, seperti ini kita di hari raya ini setelah kita sudah tadi melaksanakan sahur mida itu terus puasa kemudian kita sudah selesai tinggal aplikasinya kan. Setelah itu setelah training centernya selesai kan kita tinggal melaksanakan ada sing
rampung bar puasa ngrumit maning. Kiye lah ana beda. Tadi kan saya bilang ada lompat ibadah tuh, ada fitri tadi, anu maling ya setelah ibadah ya itu terus ya masalah kostum sekuat tenaga Iya, kita. iya. Tetapi nanti kalau anu ya memang yang namanya Ngidul Fitri itu artinya kan datang, nanti pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, Ngidul Fitri. Iya, ada yang itu, Medan yang artinya datang pergi, Iya. ya nanti dosa dihapus lagi, dosa lagi hapus lagi, luar biasa tuh. Sama tuh cintanya sama manusia melampaui 1000 kandung Pak Tony. Nah itu ya. Menurut saya. Nah, yang jelas ya angger dewek kita itu selalu ingat kepada kalau orang ana wong jahat karena ya gitu kan orang ana wong korupsi orang ana wong ngalak-alakna wong liya kan ya gitu. Betul. Ya Lagi Pak Nah, Tony gimana? sing lagi rame-rame ini siki jangan bolak-balik ngomong kian dudu wong ora dudu wong lanang wong gendung lha wong gaji gede banget segelem mangane nah wong lha iku kan nang sarakna wong pirang-pirang kan berarti orang nerima ing pandum nah ya itu kan ya. orang nerima ing padahal ya ku cepet apa suwe ketiban anak ora ketiban maring awak ketiban maring anak pasti kuwe mesti Pasti kan ada ya. ada yang kehilangan kayak kemarin Ya. sapa sing anu Sing kelangan bakal diparingi, sapa sing nyolong bakal kelangan. pasti kehilangan orang mungkin ora tinggal waktunya baik Ya, itu jalan tidak pernah ya kan begitu Pak Ustadz ya ya hukum. Itu kalau ini Ustadz Haris, kalau apa namanya sebetulnya ada nggak pertentangan antara budaya Jawa dengan Islam? Menurut Ustadz Haris sama Mas Cokro itu gimana? Kalau secara Islam, budaya Jawa, budayamu, Islam orang kayak gini, nah itu gimana? Karena ada juga yang mohon maaf ini yang radikal itu karena ya gue mbok, ya karena itu tuh digomong wayang kulit gue budaya orang Jawa, gue haram menurut Islam, gitu. Nah, ya ini gimana ini? makanya kalau saya sebagai orang Jawa dan juga sebagai pemeluk agama Islam, saya tetap menganut filosofi Jeneng Sunan Kalijogo. Ya. Karena panutan saya dengan Sunan Kalijogo mewakili sebagian besar masyarakat Jawa yang selalu dakwahnya menguri-uri Budaya Jawa ya. kebudayaan Jawa yang adanya Budaya tembang Nusantara. iya khususnya ini kan dengan Sunan Kalijaga kan Wong Jawa ya. Jawa ya di sana ya mungkin ada sunan yang lain yang Iya, kan betul. lagi Iya. lagi cerita ada Sunan Kalijaga saking baiknya beliau ya jangan sampai Islam masuk itu menimbulkan tetes darah karena haram kan menggunakan kan nggak boleh kan kita berdakwah sampai membunuh jiwa seseorang tanpa hak gitu. Ya kan nggak boleh kan kita kan sebenarnya jabarannya kan Ar-Rahman Ar-Rahim makasih penyayang kan kayak gitu kan loh kenapa mesti harus dibenci yang bukan satu agama dengan kita loh Gusti Allah ngipakna iki kan berbeda-beda men saling pada mengenal satu dengan yang lainnya kan begitu dan kalau Gusti Allah kan punya hak prerogatif siki dadi wong Islam kabeh rampung pun pun tapi enggak kayak gitu Ya tapi iya. Malah ngaco ya bisa. Gimana ini? Ini tentang ya menurut Pak Haris Kanjeng Sunan itu dalam terutama ini Kanjeng Sunan Kalijaga yang selalu berdakwah di daerah Jawa ya, terutama di daerah Jawa ini selalu menggunakan simbol-simbol atau filosofi Jawa. Ya. Menurut Ustadz itu dakwahnya Sunan Kalijogo itu ya sangat berkesesuaian sekali dan bahkan sangat inheren dengan cara dakwahnya Rasulullah SAW. Selaras. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi
Nabi disuruh dakwah dengan cara lemah lembut sama Tuhan. Ya, sebab kalau nggak lemah lembut maka orang-orang pada lari. Takut dia. Itu perintah Tuhan itu. Dan malah Tuhan zaman siki ya matoni orang gentak-gentak Allah ilaha. Ayo dheweke sing duwe surga bae ora mangkut mlebu neraka. Nah, itu Itu ya. yang justru membuat orang yang mau masuk Islam jadi wedi. Lari, Allah. Mestinya harus saling merangkul kan gitu ya. Ya, itu bahasa Quran itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walaupun fadzan ghalidhal qalb lam faddu min khaliq gitu. Jadi kamu di dalam berdakwah itu harus lemah lembut, Penuh kasih sayang. Pendekatannya kalau cinta, kasih. Kalau tidak seperti itu, kalau kamu kasar, kalau kamu keras, kalau kamu kaku, tidak kenyal, tidak lembab, tidak halus, orang pada lari. Sunan Kalijaga tadi pas banget, paham peniru. Masyarakat Jawa yang sudah berbudaya. Kalau orang Jawa, kekuatan nggak bakalan orang itu jadi orang Islam ya. Yang lemoh lah, yang lemoh karena sudah luhur. Sebagian ada yang pergi ke daerah timur yang sampai ya ke Jawa Timur, kemudian ke Bali kan itu karena ya kan. Karena ada yang keliru kan mestinya kan, jadi ada yang lari kan. Sampai ke Bromo ya. Iya, ada yang keliru karena sampai ke Bali. Itu kan orang Jawa kuno kan sebetulnya. Ya, artinya penyebaran atau dakwah Islam oleh Wali Songo itu memang terkait dengan budaya Jawa ya. Artinya tidak harus ikut beda iki sekarang itu kudu melu gitu ya. Ini terkait sekarang saya ini masih tadi belum sebentar. Tadi belum ya. Juga inti daripada diutusnya Rasulullah SAW itu innama bongestu li utamima makarimal akhlak, yaitu tujuannya akhlak gitu. Jadi adanya sholat, adanya zakat, adanya puasa itu hanya penghantar. Tujuannya akhlak, tujuannya budi luhur. Jangan di sini mandek. Dan di sini udah diacak-acak sama orang sekarang ini. Itu ya. Yang radikal orang sekarang yang radikal dipendeli dulu. Sunan Kalijaga CS itu cara dakwahnya kita sudah dipendeli. Nah itu. Nah sekarang gini, tadi kita sudah sedikit meskipun kulitnya tok nih pemirsa, karena terus terang saya bukan siapa-siapa, Mas Sokro juga bukan siapa-siapa, hanya kebetulan sekali pada saat ini sowan ke Ustadz Haris kan gitu ya. Dan tentu saja sebelum kita berlanjut lagi, masih ada yang dalam pikiran saya ini tadi belum terucap ini. Tapi jangan lupa untuk para sahabat sekalian untuk subscribe, like, share, dan komentar. Silakan kritik, saran, dan masukan untuk keberadaan kita. Syukur-syukur nek bisa jamung kulit tok kan ya gitu loh ya. Nah ini kemudian yang dari pikiran saya tadi belum, ini kan sudah masuk ke istilahnya ke Idul Fitrinya ya. Yang belum ini biasanya tadi kan ada ziarah kubur ini Mas. Setelah kita sholat Id biasanya ini kalau mengikuti bapak ibu saya atau mbak-mbak kita lah ya, itu nyekar. Nah, itu gimana Mas Joko kalau dikaitkan dengan budaya Jawa Mas Joko? Ini kalau di dalam budaya Jawa kita nyekar ke tempat leluhur kita, baik itu orang tua kita, kakek buyut kita, nenek moyang kita, saudaraan tetelan kita, itu adalah satu, pertama kita hening di dalam kubur kita hening mendoakan, mendoakan si mayit itu ya, yang sudah sumare wonten alam kubur, yang sudah sumare itu supaya dilapangkan jalannya di alam kelanggengan nih, dan alam kelanggengan bali awang, alam awang ubung, nah caranya wong Jawa bali mengalang awang ubung, ya nanti
Ustadz Harif bisa menjelaskan apa kaitannya dengan ziarah kubur sampai di alam barzah itu, kalau mungkin di dalam Islam alam barzah ya, tapi nek wong Jawa ngarani awang bali nang alam kelangkeng nang alam awang umum sebelum kita masuk ke surga lokal kan kita masih di awang umum Iya. itu menanti lah. Nah, itu tadi pertama itu kita mendoakan kepada leluhur kita yang telah berjasa kita sampai bisa begini, kalau bukan beliau-beliau semua itu siapa? Iya, Ya iya. kan itu. Kemudian yang kedua, mengingatkan kita, loh, kowe ki enak wis dadi pendem kaya kowe arep apa maning? Hartane kok mobilnya kok apa melu diberakem. Di mana melu dikubur. Maning sana mungkin. Nah, ini supaya kita juga akhirnya ngerem kan, ngerem hawa nafsu kita ya, supaya nanti ketika kalau orang Islam bilang nanti dalam keadaan husnul khotimah, balik Iya, iya. alam kelangkan nganti widodo lestari mlebu swarga. Lah kowe kalau wong Jawa kan kaya kowe Iya, iya. bali maring awang maring Sang Hyang Tunggal kuwi kanthi moksa kanthi suci, balik kembali kesucian itu. Nah, itu yang kemudian yang ketiga itu ada mengenalkan anak turun kita. Oh iya. Ini loh mbakmu, ini loh pamanmu, ini loh tantemu, ini loh mbak Yumu yang sudah dulu meninggal ini dulu itu ada sejarahnya. Nampak jelas. Ayah kita berangkat haji itu kan nampak jelas perjalanan Nabi Ibrahim. Sama aja yang kita nampak jelas leluhur dewek. Kiye anak putu ke mbak Eko kayak men. Kan demam orang menemani kan jadi bupati kiye ke makanan kayak gitu. Paling tidak kan nek langkah kae langkah mbahmu. Yang mau anak kayak gitu ya. Iya. Dan sekarang menurut apa namanya ziarah kubur menurut tapi kalau budaya Jawa ya, Mas Okolo ya. Kalau secara Islam gimana itu sebetulnya? Kalau untuk ziarah kubur Boleh apa enggak? boleh apa enggak? Karena kan pernah juga ada yang melarang itu ziarah kubur tidak. Paling murah perlu nang kuburan omah beteng Itu gimana? Iya. Ini hadisnya sahih ya. Ada dulu waktu ketika Islam baru beberapa saat gitu, tauhidnya atau tasawufnya atau keyakinannya terhadap Tuhan, pengenalan Tuhan belum sempurna, kan membahayakan, sehingga waktu itu Rasulullah pernah sempat melarang Om Tony, ya, untuk itu ziaratil kubur. Kamu jangan ziarah kubur gitu. Iya. Tapi belakangan setelah dakwah semakin sempurna dan mereka tahu maksud daripada tujuan ziarah kubur, ajuruha. Ziarahlah kamu gitu. Nah, itu mengatakan perintah Rasul ya. Ajuruha. Ziarahlah kamu sekarang. Boleh. Nah, di lain pihak Rasulullah juga pernah berjalan di atas makam orang gitu. Ternyata ya ini Rasul kemudian mendengarkan tangisan orang lagi disiksa di dalam kubur. Rasulullah kasihan gitu. Akhirnya memetik pelepah korma yang masih basah itu ditaruh di situ. Nanti Rasulullah kemudian meyakini bahwa setelah nanti pelepah ini kalau masih basah masih mendoakan. Ya, masih mendoakan. Dan nanti kalau sudah dia diampuni dosanya. Selesainya keringnya itu ya Rasul sudah ya apa sih kekurangan Rasul sama Tuhan nih? Iya. Jadi nanti diampuni setelah. Jadi ini pentingnya, ini nanti kaitannya dengan bunganya podo wae. Kalau apa jenis itu makanya bunga mawar dan ambil ke taman itu. Bunga itu ya. Iya, sebab gini ya. Sebab makanan roh itu adalah doa atau rasa atau laku. Loh, kita baru ke pasar Kliwon atau baru ke Sawangan Bakul Kembang itu sudah masuk itu. Ingat saja
para leluhur kita udah makan itu. Hmm. Jadi baru inget saja. Oh, Udah. gitu ya. Apalagi itu sebagai pengantar cerdas kan. Ya. Bunga setaman itu sangat sangat membuat menjadi reseptif ya di dalam konteks hubungan dengan doa kepada leluhur. Iya. Persepsinya semakin mantap kan. Begitu. Jadi apapun alasannya, jadi bunga taman yang dilakukan para leluhur kita, waduh sah sekali. Gitu ya. Sangat Tapi sah. ini Mas Tony kembali lagi ya, itu masalah bunga. Itu sanepono deh, sanepono wong Jawa. Nyekar kembang apa kembang mawar. Wangi, Mawar gitu ya. mawar apa Mawar, wangi. mati, dan lain sebagainya. Itu artinya begini. Aku nyekar kanggo kembang ki wangi kaya dene sing mayit ki amale wangi selalu dikenang. Wangi dadi sing apik-apik sing selalu dikenang. Gue, jane filsafane wong Jawa kayak gue. Itu kembang gue tetapi ternyata tadi Ustaz Haris menjelaskan ternyata wong Jawa kok sampai merinding. Begitu bunganya itu disebarkan masih basah, dia kan bertasbih. Iya, iya. Memohonkan ampun kepada si mayit ini. Nah, Dikaitkan kalau budaya Jawa Mas. Kalau saya tadi nangkepnya mohon maaf, kalau salah ini mohon maaf, kalau sahabatnya mohon maaf. Tadi saya kalau orang Jawa nyekar kembang ini mungkin terinspirasi dari pengalamannya Rasulullah tadi. iya dari ngomong kita anak korma, lepak korma ngono lho. Apa kalau lepas kayak wit kelapa atau Sama. Oke. Di sini bunga, di sana sama aja. Yang penting tumbuh-tumbuhan atau hasil bunga dari tumbuh-tumbuhan. Sama saja. Iya. Jadi istilahnya untuk apa namanya ziarah kubur sebetulnya tidak ada larangan dari Islam dan ya. Itu Meskipun tadinya ada larangan, tapi setelah Rasul katakanlah mensiarkan itu, oh ternyata ini tidak masalah setelah tahu maksud dan tujuan daripada ziarah kubur itu ya. Nah, para sahabat sekalian, rupa-rupanya sudah tersedia ini, kupatnya sudah hampir tersaji. Maka dari itu tentu saja apa yang kita obrolkan tadi dari saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Sokro juga bukan siapa-siapa, kebetulan sekali sowan ke rumahnya Ustadz Haris ini, ke dalamnya Ustadz Haris ini di pas hari Idul Fitri. Sekali lagi perkenankan kami bersama-sama mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga setelah Idul Fitri ini kita betul-betul menjadi orang yang fitri, begitu ya. Ya, amin. Akhirul kalam, tentu saja sekali lagi saran kritik Anda sekalian kami sangat menantikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu, sahabat.